Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Bob, saya sekolah di Balikpapan, tepatnya di kelas 11G. Jadi di materi pendidikan agama Islam kelas 11 pada saat ini sudah masuk ke bab 3, yakni menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Dan di sini saya memilih untuk membahas mengenai perkelahian antar pelajar. Mau tahu gimana? Yuk simak penjelasan berikut. Oke, yang pertama itu ada definisi. Definisi dari perkelahian dan tawuran antar pelajar. Perkelahian antar pelajar atau remaja adalah suatu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar lain yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan atau membuat pihak mereka tidak berdaya. Sementara makna dari tawuran pelajar adalah perkelahian yang melibatkan banyak pelajar atau perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mana perkelahian tersebut dilakukan oleh orang yang sedang berstatus sebagai pelajar. Nah, jadi secara psikologis, perkelahian yang melibatkan pelajar atau remaja digolongkan sebagai salah satu bentuk kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja sendiri itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama delinkuensi situasional, yakni perkelahian terjadi karena adanya situasi yang mengharuskan mereka untuk berkelahi. Keharusan itu biasanya dipicu adanya kebutuhan untuk memecahkan masalah secara tepat. Jadi di sini mereka kelahi untuk memecahkan sebuah masalah, jadi mencari solusi. Nah, yang kedua ada delinkuensi sistematik, yakni para pelajar yang terlibat dalam perkelahian itu berada di dalam suatu organisasi tertentu atau geng yang memiliki aturan dan kebiasaan tertentu yang harus diikuti oleh anggotanya, termasuk berkelahi, melukai, mencuri, dan tindak pidana yang lain. Oke, yang kedua itu ada faktor penting adanya perkelahian pelajar. Nah, yang pertama ada rational choice, yaitu perkelahian pelajar disebabkan faktor individu, motivasi, pilihan, dan kemauan sendiri. Yang kedua ada social disorganization, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor lingkungan. Ketiga ada strain, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor tekanan yang besar dari masyarakat. Misalnya kemiskinan di satu sisi, sementara di pihak lainnya kaya, yang sering mempertontonkan kekayaannya. Nah, terus yang keempat ada Parental association, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor salah pergaulan. Nah, terus yang kelima labeling, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor terbiasa dicap sebagai pelajar yang nakal. Terus yang keenam ada malphenomenon, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor jenis kelamin, bahwa anak laki-laki lebih nakal dibandingkan anak perempuan. Yang ketiga, ikhtiar mencegah perilaku menyimpang. Nah, gimana sih cara mencegah perilaku perkelahian antar pelajar tersebut? Yang pertama, beri kesempatan yang banyak agar pelajar dapat mengembangkan segala minat, bakat, dan potensinya, sehingga optimal menemukan jati dirinya dan orientasi hidup yang dituju, serta wujudkan kondisi sekitar yang sehat, aman, dan tentram. Kedua, mewujudkan keluarga yang harmonis. Tiga, setiap anak itu unik, bahkan kembar sekalipun. Karena itu, jangan membiasakan menyamaratakan potensi anak meski dengan saudaranya sendiri. Justru itu memicu iri hati. Yang keempat, di samping faktor keluarga, pengembangan pribadi yang optimal melalui pendidikan sekolah memiliki pengaruh yang besar. Kelima, bentuk perkembangan pelajar di lingkungan sekolah dengan baik. Yang keenam, pentingnya membentuk banyak organisasi atau lembaga yang mewadahi aktivitas pelajar atau anak, baik di lingkup sekolah, misalnya OSIS dengan segala unitnya, maupun di lingkungan tempat tinggal sang pelajar. Yang Ketujuh, melakukan usaha untuk meningkatkan kemampuan pelajar atau remaja di bidang tertentu sesuai minat dan bakat masing-masing, sehingga tumbuh kepercayaan dirinya karena di mata teman-temannya dia memiliki skill dan keterampilan yang memadai. Nah, selanjutnya ada cara mengatasi perkelahian antar pelajar. Gimana sih caranya? Yang pertama, ada membuat peraturan sekolah yang tegas. Yang kedua, ada memberikan pendidikan anti tawuran. Yang ketiga, ada memisahkan pelajar berotak kriminal dari yang lain. Yang keempat, ada kolaborasi belajar bersama antar sekolah. Yang kelima, membuat program ekstrakurikuler tawuran.
Yang terakhir ada penanganan pelajar yang menyimpang. Itu ada berbagai macam. Yang pertama ada kepercayaan. Yang kedua ada kemurnian hati pelajar. Yang ketiga ada kemampuan mengerti dan menghayati atau empati perasaan pelajar atau remaja. Yang keempat ada kejujuran. Dan yang terakhir ada mengutamakan persepsi pelajar sendiri. Itu aja yang saya dapat bahas dan saya sampaikan kepada teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.